Ya, baiklah teman-teman semua. Nih di video selanjutnya kita akan menguji atau di sini aku akan maaf. Ulang. 1, 2, 3. Oke teman-teman semua, jadi di video selanjutnya aku akan membagikan cara untuk melakukan uji normalitas, homogenitas, serta uji T. Jika dia normal, kalau misalnya tidak berdistribusi normal, maka pakai uji non-parametrik ya. Nah, hal pertama tentu saja yang harus kita siapkan itu adalah Excel. Nah, ini kita pakai Excel di video yang sebelumnya lah, biar nggak usah terlalu banyak. Oke, nah yang pertama itu langsung aja lah ya, biar cepat. Kita blok yang pretest, di kontrol ya, eksperimen. Ini kelas eksperimen. Kita blok ini sesuai jumlah siswanya, terus kita copy. Nah, ini kita taruh di bawahnya sini aja. Terus di sampingnya kita tulis 1 ya, 2 bukan 3, apalagi 100. Terus kita geser ke bawah. Nah, ini nggak boleh kelebihan, harus pas sama jumlah individu yang mengikuti pretest tadi ya. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, karena itu akan menentukan nanti ya. Nah, tadi kita kan udah blok pretest, selanjutnya di sini kita ke kelas kontrol. Kita blok yang pretestnya juga di kelas kontrol. Ingat ya, ini pretest, bukan post-test. Kita copy, lalu kita, nah ini nggak boleh lebih 1 kolom ya, harus pas di bawahnya. Seperti ini. Lanjut, kita klik 2. Kita klik lagi, kita ketik 2 di sampingnya, lalu kita geser ke bawah. Seperti ini. Oke, udah siap nih, udah jadi. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah membuka SPSS. Nah, di SPSS yang pertama, kita ke variable view dulu. Nah, biasanya dia gini. Kita ke variable view dulu, terus di name, kita tulis di sini hasil aja. Terus di labelnya kita bisa tulis hasil pretest. Untuk desimalnya di sini karena tadi nih lihat, nah di sini kan nilai-nilai siswanya itu 1 angka di belakang koma ya, maka di sini aku desimalnya menggunakan 1 aja. Nah, kalau misalnya untuk pilihan ganda, itu biasanya nggak usah desimalnya dinolkan gitu ya. Measure, kita ganti menjadi scale. Lanjut, di sini kita kelas. Nah, di sini kita tulis pretest. Aja. Kok pretest? Xcon. Eksperimen kontrol maksudnya. Terus values-nya kita klik, terus yang ini, yang titik 3 kita klik. Nah, untuk value 1 itu adalah kelas eksperimen. Tulis labelnya eksperimen. Lanjut kita add. Dan untuk value 2 itu labelnya adalah kontrol emosi. Kontrol. Nah, kita add dan kita klik OK. Nah, ini untuk desimalnya bisa kita nolkan saja ya, supaya tidak terlalu ribet. Nah, sudah seperti ini, measure-nya kita ganti menjadi nominal. Kita ke data view, udah seperti ini, terus kita ke Excel lagi. Kita copy yang tadi kita sudah buat panjang-panjang ini. Wait, kita copy. Kita masuk ke SPSS. Terus kita, nah ini ya datanya. Nah, kalau sudah, ini tadi ingat, ini adalah data yang pretest saja untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Lanjut, kita klik Analyze, terus kita klik Descriptive Statistic, lalu kita Explore. Yang penggaris atau hasil pretest kita masukkan ke Dependent List, yang nominal tadi kita masukkan ke Vector List. Di plots-nya jangan lupa kita klik, lalu kita centang yang normality, karena kita mau tes uji normalitas, dan juga yang ini kita klik power estimation, lalu kita continue. Dan kita klik OK. Nah, ini belum keluar ya. Tumben, biasanya dia secepat buruk, ini mah secepat ingatanku. Oke, sudah keluar. Nah, kita fokuskan pada yang test of normality. Udah tahu lah ya cara ngelihatnya, kalau dia normal itu bagaimana, kalau dia tidak berdistribusi normal itu bagaimana.
Karena kan syarat dari uji normalitas itu adalah jika sebuah data memiliki signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi dengan normal. Oh, nggak ada dengan berdistribusi normal. Nah, di sini aku menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk signifikansinya, kedua hasil pretest ini, eksperimen maupun kontrol, dia lebih dari 0,05. Sehingga data pretestku itu berdistribusi normal. Ini baru data pretest. Nanti post-test kita tes juga. Untuk homogenitasnya, dia ini ya yang kita lihat based on mean, berdasarkan mean atau rata-rata, kita lihat signifikansinya. Untuk syaratnya juga sama ya. Jika suatu data itu lebih dari 0,05, maka data tersebut memiliki varians dengan populasi yang homogen atau sama. Lanjut, ini kan udah yang pretest. Sekarang kita ke yang post-test. Nah, yang post-test itu sama aja caranya ya. Yang ini kita blok yang nilai post-testnya di kelas eksperimen. Kita taruh dulu di bawah sini. Sebenarnya mau langsung juga nggak apa-apa sih. Kita langsung aja lah ya ke Excel-nya, ke SPSS-nya. Nah, ini kita blok sampai yang satu ya. Sampai Ctrl V. Terus juga dengan yang kontrol. Yang kontrol nilai post-testnya ya. Terus kita ini blok sini. Oke, ini sudah bisa. Terus di variable view-nya ini mungkin labelnya bisa kita ganti ya. Jadi post-test. Nah, terus kita view lagi, terus kita analyze sama kayak tadi, ke descriptive statistik, terus ke explore. Lanjut, ini udah. Tadi plots-nya juga udah kita centang, tinggal kita oke-kan saja. Nah, ini udah keluar test of normality. Kita lihat, kita pakai Shapiro atau Kolmogorov. Kalau di Shapiro dia untuk post-test baik eksperimen maupun kontrol dia sama-sama lebih dari 0,05 sehingga data pretest maupun data post-test itu berdistribusi dengan normal. Begitu juga dengan homogenitasnya dia lebih dari 0,05 signifikansinya. Maka data ini memiliki varians populasi yang homogen. Namun saat kita menggunakan Kolmogorov, kita lihat di sini, oh dia kurang dari nih 0,05 yang eksperimen. Itu tandanya apa? Tandanya data kita tidak berdistribusi normal. Jadi walaupun di pretest tadi itu dia normal, tapi kalau post-testnya tidak normal, itu sama aja data itu tidak berdistribusi dengan normal. Sehingga kalau seperti itu, untuk uji hipotesisnya kita menggunakan Mann-Whitney-U. Nah, namun karena punya aku pakai Shapiro-Wilk dan dia kedua post-test maupun pretestnya itu normal, sehingga kita menggunakan uji t-test ya, sampel t-test. Nah, gitu aja untuk normalitas dan juga homogenitas. Lanjut di sini kita akan melanjut dengan uji T. Nah, uji T itu dia tidak menggunakan pretest dan juga post-test. Namun yang kita uji adalah N-gain score-nya ini. Nah, ini loh, kok udah ada? Itu kayak mana carinya? Kok tiba-tiba udah ada? Makanya tonton video sebelumnya. Di sini aku nggak bakal jelasin lagi. Kalian harus nonton pokoknya. Lanjut, di sini N-gain score. Ya, kita blok aja. Ini yang punya eksperimen ya tadi. Yang N-gain score-nya ini kita blok. Terus kita copy. Terus kita langsung ke SPSS-nya aja. Ini kita blok sampai yang ini ya. Yang satu. Jangan kelebihan, jangan juga kekurangan. Nah, ini dia jadinya kayak gini. Oh, kok jadinya kayak gini? Kok hasilnya kayak gini, begini? Boom. Itu karena ya begitu, memang begitulah pokoknya, udah nggak usah khawatir lah. Jadi kok ini pokoknya. Lanjut, yang kontrol. Yang kontrol juga kita masukkan N-gain score-nya. Ini sampai. Oke, udah di sini. Lanjut kita klik analyze. Nah, ini juga harus kita cari normalitas sama homogenitasnya, guys. Jadi kita klik explore dulu. Baru ini kan udah tadi, jadi kita tinggal langsung oke. Nah, ini ya.
Untuk ini bukan hasil post test ya, seharusnya ini nilai n-gain. Kedua nilai n-gain baik eksperimen maupun kontrol itu di atas 0,05 sehingga data n-gain ini berdistribusi normal. Namun homogenitasnya dia kurang dari 0,05. Kita lihat based on mean-nya, dia kurang kan dari 0,05. Berarti varians populasinya ini tidak homogen. Nah, kalau kayak gini apa yang harus kita lakukan? Dia tetap bisa menggunakan uji T, tapi yang kita lihat ada. Nah, kita uji T dulu nih. Tenang kok, bisa kok. Karena dia nggak homogen, jadi nggak bisa, dataku rusak, dataku cacat. Tidak, teman-teman, tidak seperti itu. Udah ya, udah tadi masalah tidak homogen-homogen. Ingat, data ini tadi tidak homogen kan? Lalu, itu caranya kita analyze, terus kita ke compare means. Yang homogen juga sama kok, tetap di compare means, terus kita independent sample t-test. Yang penggaris di sini, yang ini di grouping. Terus define grupnya, kita klik juga, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, lalu kita continue. Habis itu kita klik OK. Nah, ini udah keluar hasilnya. Kita fokus di tabel yang independent sample test ini. Yang pertama kita lihat Levens of equality variance, kita lihat signifikansinya. Dia itu 0,01, berarti dia tidak homogen kan? Nah, berarti kita melihat signifikansi t-testnya, kan kita melihat signifikansi yang ini ya, untuk melihat uji hipotesis kita, bukan yang ini, tapi kita ngeliat yang ini. Karena dia tidak homogen, berarti kita ngelihat di tabel yang kedua, yang ini. Nah, sama aja kan sebenarnya. Berarti dia 0,001. Nah, asumsinya apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Asumsi kita menyatakan uji hipotesis itu apa? Nah, jadi karena dia kan uji hipotesis itu kalau misalnya signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, bagaimana dengan punya kita di sini? Kita lihat yang tabel kedua ya, kan dia nggak homogen. Dia 0,00, berarti dia kurang kan dari 0,05. Maka dari itu H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk apa? Ininya mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini deh. Nah, ini tadi untuk yang uji normalitas. Yang pertama banget kita lakukan pretest tadi, ini untuk tabelnya. Lanjut, yang untuk uji hipotesisnya mungkin seperti ini. Yang eksperimen, n-nya kita tulis lagi berapa, yang kontrolnya kita tulis juga berapa. Terus uji normalitasnya tadi berapa? Kita kan yang n-nya kita lakukan normalitas juga kan, dan juga homogenitas. Terus kita tulis juga hasil dari uji hipotesisnya berapa. 0 kurang dari 0,00, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Ini tergantung H1 kalian apa, H0 kalian apa. Oke, gitu aja untuk bukan tutorial. Cara menguji normalitas, homogenitas, dan juga uji hipotesis. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga skripsi kita selesai. Yeay! Gitu aja, bye-bye.